Kedepannya kita akan membahas per fasal ya. Mulai fasal pertama tentang hakikat ilmu, mendalami dan keutamaannya sampai fasal yang ke-13 yang membahas tentang hal-hal yang bisa menarik rizki. Kemudian suatu yang bisa menyegah dan menambah umur kita. Para pemirsa yang berbahagia, kitab Ta'limul Muta'alim ini dikarang oleh Imam Az-Zarnuji atau As-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji, kemudian disarai oleh Syekh Imam Ibrahim bin Ismail. Kalau dalam sejarah kita lihat bahwa Imam Az-Zarnuji ini hidup pada akhir abad 13. Jadi kurang lebih abad 7 Hijriah ya. Jadi masa-masa keruntuhannya dinasti Abbasiyah, di mana mulai abad 13 Masehi atau abad 7 Hijriah itu tren keilmuan dalam peradaban Islam yang sebelumnya pada ranah rasionalisme dan trennya adalah pada filsafat, kecenderungan pada masuki abad 13 ketika dunia Islam mengalami kemunduran ya pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah, tren keilmuan beralih kepada dunia tasawuf itu. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini nanti akan lebih membahas pada hal-hal yang bersifat tasawuf begitu. Taklim sendiri kalau dalam pesantren ini menjadi satu-satunya rujukan ya. Rujukan kitab yang membahas tentang pendidikan, khususnya pendidikan akhlak. Nah, saya mengangkat tema ISQ dalam Ta'limul Muta'alim. ISQ itu ya intelektual, emosional, dan spiritual quotient. Jadi ada 3 aspek yang sebenarnya dibahas dalam kitab Ta'limul Muta'alim tersebut, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ini yang saya amati dan saya perhatikan sebenarnya dalam taklim itu membahas hal-hal tersebut begitu. Sementara ini ya taklim dipandang hanya sebuah karya atau kitab yang lebih menekankan pada aspek akhlak. Ya, itu ada benarnya. Benar itu. Betul. Tapi sering disalahpahaminya begini bahwa taklim itu hanya mengajarkan tentang totalitas ketertundukan dari seorang guru terhadap dari seorang murid terhadap guru. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Jadi kebebasan berpikir dalam Ta'limul Muta'alim juga
di situ disinggung begitu. Di sana ada perintah tentang seyogyanya seorang anak didik itu bisa membangun nalar kreatifnya, membiasakan berdiskusi, bermusyawarah, tapi dengan pikiran dan hati yang jernih. Itu ada perintah di sana. Nah, yang membedakan antara taklim atau taklimul muta'alim dengan ilmu pendidikan modern, bahwa konsen dalam taklimul muta'alim ini endingnya sebenarnya sederhana saja. Bagaimana pendidikan itu kemudian mampu melahirkan manusia-manusia atau orang-orang yang bisa selesai dengan dirinya sendiri. Karenanya di sana juga ada pasal-pasal yang menerangkan tentang zuhud, wirai, qanaah, tawakal. Nah, bab-bab tersebut atau pasal-pasal itu kalau menurut hemat saya itu bagian dari pembahasan yang mengarah pada kecerdasan emosional. Setelah kecerdasan intelektual itu terasah. Nah, kecerdasan intelektual itu diantaranya ada pada pasal tentang memilih disiplin keilmuan, memilih guru. Nah, ini juga harus jelas gitu. Jangan asal berguru pada orang yang kualifikasi keilmuannya sebenarnya tidak mumpuni. Kemudian termasuk hal-hal yang mengarah pada kecerdasan intelektual adalah di sini juga ada pasal yang menerangkan tentang kesungguhan dalam belajar serta menanamkan cita-cita yang mulia. Nah, setelah itu sudah dipelajari, kemudian di pasal berikutnya masuk ke ranah kecerdasan emosional. Ada konsep tawakal, kemudian wirai, qanaah, zuhud, itu bagian dari materi-materi atau kajian-kajian yang mengarah pada kecerdasan emosional. Jadi bisa dikatakan begini Pak Ali ya. Jadi yang apa yang disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu sendiri merupakan bukan hanya saja kitab yang terkesan kuno, melainkan justru dengan ditulis pada masa yang jauh sebelum modern ini, kita belum tahu bahwa ternyata di dalamnya sendiri sudah membahas tentang apa yang dikatakan oleh zaman modern ini, katakanlah, sebagaimana kita di zaman yang penuh dengan informasi dan anggaplah kita seringkali mendapatkan ilmu tanpa melalui perantara guru, tapi dengan adanya kitab Ta'lim Muta'alim yang sekarang ini mungkin kita bisa menjadi lebih terarah, jadi tidak lost sebagaimana ya orang-orang yang tidak berpegang teguh pada kitab-kitab terdahulu, katakanlah seperti itu. Iya, jadi umat Islam ini ya sebenarnya kaya dengan khazanah keilmuannya gitu. Baik. Problemnya adalah masih miskin pada sektor metodologinya.
Ya, yang tadi saya sampaikan taklim selama ini masih dipahami taklim itu ya kitab yang mengajarkan tentang sendiko dawuh, Iya. pokoknya guru murid nurut ambek guru. Ya, padahal Ah, sebenarnya bukan hanya itu bukan hanya itu. saja. Terlalu sempit ketika pembacaan taklim hanya pada hal-hal ketertundukan totalitas saja. Iya. Sebenarnya di sana yang tadi saya jelaskan itu tiga elemen kecerdasan itu juga dibahas di situ. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan endingnya adalah kecerdasan spiritual, di mana segala sesuatu yang ia lakukan tidak ditujukan kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Allah. Nah, itu kecerdasan spiritual nanti arahnya ke sana. Manusia yang selesai dengan dirinya sendiri atau menjadi manusia yang sudah selesai dengan urusan duniawinya. Makanya di sana ada pasal yang menjelaskan tadi tentang wirai, qanaah, zuhud. Nah, itu bagian dari situ. Pasal yang ibarat jadi rem untuk kita agar tidak terlena pada dunia, katakanlah seperti itu. Iya, artinya harta kita miliki ada, Iya. tapi tidak dimasukkan di dalam hati. Tidak tertahu dalam hati. Ya Iya. lewat begitu saja itu. Ya, prinsip orang wirai ataupun zuhud itu ya hanya dipegang di dalam tangan saja. Baik. Tidak ada niat serakah untuk mengakumulasi kekayaan, apalagi mengambil yang bukan haknya. Bukan hanya ya. Sehingga sebenarnya konsep zuhud ataupun konsep wirai yang disinggung dalam taklim ini mengajarkan atau mendidik agar santri-santri itu atau orang yang mempelajari kitab itu bisa belajar dan berproses menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri. Baik. Ini Begitu. sisi menarik dari sebuah kitab taklim ta'lim bahwa sebagai seorang yang terpelajar bukan hanya pandai dalam berintelektual saja melainkan juga spiritual begitu saja. Hubungan dengan manusia oke, hubungan dengan orang lain oke, dan yang terpenting lagi adalah hubungan dengan sang kholik juga oke. Ya. Ini menarik, ada beberapa pasal juga yang nanti akan kita bahas ini selanjutnya. Kembali kepada akhlak gitu Akhlak, ya. ya. Kitab taklim ini ya identik dengan kitab yang membahas tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Gitu. Nah, Islam itu sendiri ya akhlak begitu. Maka apa yang disampaikan atau yang disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi sungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi potensi akhlakul karimah yang ada pada setiap diri manusia, potensi itu harus dikembangkan, harus dipupuk, disempurnakan. Nah, maksud akhlak di sini apa gitu? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Orang kalau sudah akhlak kepada Allah itu nanti akan melahirkan ketakwaan, totalitas dalam penghambaan kepada Allah. Nah, yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Bukan hanya meniru penampilannya saja, tapi lebih dari itu adalah suri teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi, itu juga bisa kita tiru. Uswatun hasanah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dilarang, maka itu juga sebagai perwujudan bahwa kita akhlak kepada Rasulullah.
Nah, yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia ini berarti konteksnya sudah universal. Bukan hanya dalam komunitas satu kelompok atau satu agama, tapi universal. Bahasa modernnya ya persaudaraan dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Ya, Baik. itu akhlak kepada sesama manusia. Hablum minan nas itu ya, Ustaz. Ya. Nah, yang keempat, akhlak kepada seluruh makhluk Allah. Akhlak kepada semesta alam. Nah, ketika ada orang membuang sampah di sembarang tempat, maka otomatis orang itu sama halnya ia tidak berakhlak kepada lingkungan. Baik. Membuang limbah sembarangan, kemudian membakar hutan, serta hal-hal yang bersifat merusak lingkungan hidup. Ini juga bertentangan dengan nilai-nilai akhlak kepada semesta alam. Jadi taklim sebenarnya ya membahas sampai sejauh itu gitu. Kitab yang membahas tentang akhlak dan otomatis ini sejalan dengan apa yang menjadi tugasnya Kanjeng Nabi, sebagaimana yang telah disabdakan beliau sendiri bahwa saya diutus untuk menyempurnakan potensi akhlakul karimah. Begitu. Kenapa harus disempurnakan? Karena sebenarnya setiap manusia itu sudah pernah memiliki namanya perjanjian primordial. Perjanjian primordial. Ya. Apa itu, Ustaz? Perjanjian masa lalu. Dengan siapa? Dengan Tuhannya, dengan Allah. Gimana bunyi ayatnya? Hafal? Ya, hafal, Ustaz. Apakah aku ini Tuhanmu? Nah, kata Allah, dijawab oleh kita. Bala syahidna. Enggih Gusti, dalem nyekseni sak temene panjenengan pangeran ingsun. Gitu. Jadi bahwa perjanjian primordial itu sudah pernah kita lakukan di dalam rahim. Rahim. Rahim itu kan artinya kasih sayang. Jadi alam kasih sayang begitu. Potensi orang mengasihi sesamanya itu sudah ada sejak dalam alam rahim. Maka akhlak itu ya membangun hubungan vertikal, hablum minallah. Kemudian harus disempurnakan dalam bentuk hablum minannas, hubungan horizontal. Maka sekhusyuk apapun orang sholat, kalau tidak ditutup dengan salam, maka sholatnya tidak sah. Ya enggak? Kan nggak selesai-selesai, Ustaz. Ya enggak selesai-selesai. Nah, kenapa ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah harus menoleh ke kanan dan ke kiri? Ini sebagai simbol ya, bahwa setelah seseorang itu fokus dalam hablum minallah, maka kita jangan melupakan Hablum minannas. hablum minannas. Artinya kita harus tetap selalu memiliki sense of crisis, kepekaan naluri sosial. Maka ya kalimat yang diucapkan Assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera untuk kalian semua. Nah, orang yang miskin, orang yang lapar bisa hatinya sejahtera kalau misal dikasih makanan, kan begitu.
Baik. Anak yatim yang tidak bisa sekolah disejahterakan melalui biaya pendidikan untuk mereka. Nah, jadi implementasinya itu di situ. Sehingga sebenarnya dawuh Kanjeng Nabi antara perjanjian primordial masa lalu kita, kemudian dawuh Kanjeng Nabi yang tadi itu, kajian dalam Ta'limul Muta'alim yang lebih fokus pada masalah akhlak. Ini akhirnya nyambung begitu. Baik. Nah, saya juga curiga jangan-jangan teori-teori pendidikan sekarang ya, khususnya yang menjelaskan tentang tadi 3 elemen kecerdasan. Ada intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ya, jangan-jangan ya inspirasinya dari ini gitu. Bisa jadi nih Ustaz. Bisa jadi ya. Hanya pengalih bahasan Iya, saja mungkin ya. kelemahan orang pesantren itu kaya ya, mereka kaya dengan khazanah intelektual ya. Iya, Kajian literasinya banyak, banyak. tapi miskin metodologi. Nah, ini yang harus kita kerjakan dan menjadi PR bersama. Jangan kemudian ketika taklim dijadikan sebuah kitab rujukan satu-satunya dalam pendidikan akhlak, kemudian ada yang mencemooh, itu sudah kuno itu. Nah, jangan minder loh. Justru ini luar biasa begitu. Tinggal bagaimana kita bisa mencermati dan mengkaji satu persatu. Kemudian kita sandingkan dengan disiplin keilmuan yang lain. Banyak teori, ada kayak teori pendidikan madhab behavior gitu ya, seperti teorinya Thorndike. Kemudian ada Burrhus Freddy Skinner, kemudian juga ada Ivan Pavlov, sampai siapa, Jen Piche gitu ya. Itu nanti saya pengen mengulas juga tentang itu. Baik. Ini akan menjadi pembahasan yang akan panjang nih Ustaz. Iya, bersambung 13 Bersambung, bab. Iya. Kita akan adakan pertemuan lagi nanti. Iya. Bisa diperpanjang durasinya. Baik. Tidak terasa ini sudah setengah jam ya. Iya. Kira-kira ini Ustaz, apa yang disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim dalam pertemuan pembukaan kita kali ini, mulai dari ada beberapa akhlak kita, mulai dari kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan kepada manusia dan seluruh alam, kita pun harus menata akhlak kita, termasuk pada jangankan pada manusia, lawang kepada membuang sampah tidak pada tempatnya saja kita sudah zalim kepada alam katakanlah. Termasuk juga pada hewan ini, hayawan Ustaz. Ada seorang pelacur yang masuk surga karena pernah memberi minum seekor anjing sekalipun gitu Ustaz ya. Jadi secara garis besar ini para pendengar, bahwa kita semua diajarkan bahwa di kitab Ta'lim Muta'alim itu sendiri mengajarkan kita kecerdasan berpikir yang banyak yang perlu kita gali nih. Jadi tidak dengan adanya acara ini tidak hanya orang yang mondok saja yang akan tahu tentang apa yang tertulis di kitab Ta'lim Muta'alim. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dengan Ustadz Ali ini mengenai tema ISQ dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kita akan panjang lebar nanti insya Allah setiap hari Rabu siang Ustadz ya. Ya. Nah kalau hari Rabu kita bertemu dengan Ustadz Ali Sotikin, kalau hari Kamis insya Allah bertemu dengan temannya Ustadz Ali Sotikin ya, dengan Ustadz Rizal Mubid. Jadi masing-masing kita punya tema sendiri dan tetap di radio kesayangan Anda semuanya para pendengar, di mana radio ini selalu mensiarkan kajian-kajian Islami Ustadz ya. Apalagi
Tiap pagi kita sudah rutin, tiap pagi mulai pukul 6.30 sampai selesai. Itu kita ada kajian Majelis Mustafa, dan setiap ba'da subuh ada kajian bersama Kiai Haji Zainul Arifin, dan duhanya kajian duha mulai jam 8 sampai jam 9 ada pengajian Agus Zainul Huda, dan di hari Ahad dan Selasa insya Allah kita akan langsung diampu oleh Kiai Haji Masbuhin Fakih dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin. Baik para pendengar, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para pendengar ini sebelum kita tutup acara ini, Pak Ustadz. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah mengikuti kajian Ta'lim Ta'alim ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah. Amin. Ya, mengkaji ini agar khususnya teman-teman yang dari pesantren itu memiliki kebanggaan Iya. bahwa kitab Ta'lim Ta'alim itu luar biasa begitu, dan nanti akan kita coba komparasikan dengan teori-teori pendidikan modern ya. Baik. Pesan saya untuk adik-adik santri, teruslah belajar ya. Kemudian juga untuk para pemirsa, semoga ya para pendengar semoga kita selalu bisa bahagia. Amin. Ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan tetap di gelombang yang sama di 107,7 MyMBS FM, Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami.